Real Sociedad hentikan kemenangan beruntun Barcelona. Barcelona terkendala izin penambahan kapasitas Camp Nou tertunda. Barcelona bersiap gelar pemilihan presiden pada Maret 2026. Kepergian Dro Fernandes bikin Hansi Flick kecewa berat, tapi Belletti tetap tenang. Real Sociedad hentikan kemenangan beruntun Barcelona. Real Sociedad menghentikan kemenangan beruntun Barcelona setelah menang dengan skor 2-1 pada pekan ke-20 Liga Spanyol di Stadion Anoeta, San Sebastian, Minggu waktu setempat. Hasil ini membuat Real Sociedad mengakhiri 9 kemenangan beruntun yang sebelumnya ditorehkan Barcelona pada ajang Liga Spanyol. Real Sociedad meraih kemenangan berkat gol Mikel Oyarzabal dan Gonzalo Guedes, sedangkan Barcelona sempat menyamakan kedudukan melalui Marcus Rashford. Kemenangan membuat Real Sociedad menempati peringkat ke-20 klasemen sementara Liga Spanyol dengan torehan 24 poin dari 20 pertandingan, terpaut 17 poin dari 4 besar. Di sisi lain, meski menelan kekalahan, Barcelona tetap berada di puncak klasemen sementara Liga Spanyol dengan 49 poin dari 20 pertandingan. Kini hanya unggul 1 poin dari Real Madrid di peringkat kedua. Barcelona terkendala izin penambahan kapasitas Camp Nou tertunda. Barcelona masih menghadapi sejumlah kendala dalam proses pengoperasian kembali Spotify Camp Nou. Dua aspek penting berkaitan peningkatan kapasitas stadion dilaporkan mengalami penundaan akibat masalah perizinan. Sejak kembali bermain di Camp Nou, Barcelona hanya dapat menampung sekitar 45.000 penonton. Kapasitas tersebut masih jauh dari target klub karena pembangunan stadion belum sepenuhnya rampung. Barcelona sejatinya ingin segera menambah jumlah penonton, namun laporan terbaru menyebutkan adanya hambatan birokrasi. Dua izin khusus yang dibutuhkan untuk membuka area tambahan stadion hingga kini belum juga disetujui. Menurut laporan Diario Sport, penundaan pertama berkaitan dengan izin penggunaan pertama untuk fase 1C. Izin ini diperlukan agar tribun tingkat pertama dan kedua di sektor Gol Nord dapat dibuka. Awalnya, Barcelona menargetkan laga melawan Real Oviedo pada 25 Januari sebagai momen pembukaan area tersebut. Namun tenggat waktu itu dipastikan tidak akan terpenuhi. Permintaan tambahan dari Dewan Kota Barcelona, terutama terkait jalur akses menuju zona Gol Nord, membuat proses izin tertunda. Kini klub mempersiapkan izin tersebut baru akan terbit antara pertengahan hingga akhir Februari. Sementara itu, penundaan kedua berkaitan dengan Espai de Animació yang baru di sektor Gol Sud. Area berkapasitas 1.200 kursi akan dinamai Gol 1957 dan diperuntukkan bagi supporter berusia 18 hingga 30 tahun. Namun izin untuk area ini dinilai lebih rumit karena tuntutan keamanan. Barcelona menyadari izin tersebut akan datang lebih lambat, meski klub tetap berharap Gol 1957 dapat diresmikan sebelum musim berakhir. Barcelona bersiap gelar pemilihan presiden pada Maret 2026. Pemilihan presiden Barcelona diperkirakan akan digelar pada Maret mendatang. Laporan terbaru dari Sport menyebutkan bahwa arah penjadwalan pemilihan kini semakin mengerucut ke bulan tersebut. Rapat Dewan Direksi pertama Barcelona pada 2026 dijadwalkan berlangsung pekan depan, tepatnya pada 22 Januari. Dalam pertemuan itu, Dewan saat ini berpeluang menetapkan tanggal resmi pemilihan presiden Barcelona. Sesuai statuta klub, pemilihan presiden Barcelona harus dilaksanakan dalam rentang waktu 15 Maret hingga 15 Juni. Meski demikian, semua indikasi menunjukkan Joan Laporta ingin proses tersebut diselesaikan lebih awal. Langkah itu dinilai untuk meminimalkan gangguan di sisa musim, terutama saat tim asuhan Hansi Flick masih berpeluang bersaing di 3 kompetisi utama.
Stabilitas internal dianggap krusial dalam fase penentuan musim. Untuk saat ini, dua tanggal yang paling memungkinkan adalah 15 Maret atau 22 Maret. Statuta Barca merekomendasikan pemilihan digelar bertepatan dengan laga kandang di Spotify Camp Nou demi meningkatkan partisipasi anggota. Dan Barcelona kebetulan bermain kandang pada kedua akhir pekan tersebut. Namun tanggal 15 Maret masih menyisakan keraguan dari sesi logistik. Leg kedua babak 16 besar Liga Champions akan berlangsung pada pekan berikutnya. Sementara laga Liga Spanyol Barcelona berpotensi dimajukan ke hari Sabtu 14 Maret. Sebaliknya, 22 Maret dinilai lebih ideal karena bertepatan dengan laga kandang melawan Rayo Vallecano dan disusul jeda internasional. Kondisi ini memberi klub ruang bernapas pasca pemungutan suara, menjadikan 22 Maret kandidat terkuat untuk pemilihan presiden Barcelona. Kepergian Dro Fernandes bikin Hansi Flick kecewa berat, tapi Belletti tetap tenang. Keputusan Pedro Fernandes alias Dro untuk meninggalkan Barcelona pada pekan ini menjadi kejutan besar. Klub disebut sangat terpukul karena harus kehilangan salah satu talenta muda terbaik yang berkembang di lingkungan La Masia. Dro dilaporkan mengambil keputusan tersebut setelah gagal menembus tim utama Barcelona. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa pemain muda berbakat itu kini hampir merampungkan kepindahannya ke Paris Saint-Germain. Langkah tersebut tidak diterima dengan baik oleh manajemen Barcelona. Pelatih Hansi Flick terutama bahkan secara terbuka mengungkapkan rasa kecewanya atas keputusan Dro meninggalkan Barcelona. Namun situasinya berbeda bagi pelatih Barca Athletic, Giuliano Belletti. Mantan bek Barcelona itu menilai kepergian Dro bukanlah pukulan besar, mengingat La Masia masih menyimpan banyak talenta lain yang siap berkembang. Usai pertandingan melawan Anderlecht, Belletti diminta menanggapi kabar hengkangnya Dro. Ia mengungkapkan bahwa sang pemain belum pernah menyampaikan keinginannya untuk pergi secara langsung. Dia belum mengkomunikasikan apapun kepada saya. Saya mengetahuinya dari staf saya yang telah memberitahu saya sebelumnya. Ada banyak pemain bagus di sini. Saya pikir klub ini, terutama saat ini, sangat bagus dalam hal ini, kata Belletti. Pelatih Barca Athletic itu kemudian menegaskan bahwa masih banyak pemain muda lain yang memiliki potensi serupa dengan Dro dan siap menunggu kesempatan tampil di level tertinggi. Kita lihat bagaimana Julian Hernandez, Dani, Cuenca, Alvaro bermain. Ada banyak pilihan di sini. Ada persaingan yang sangat penting di dalam klub dan itu bagus untuk pelatih dan untuk para pemain karena itu membuat mereka berusaha untuk meningkatkan diri. Kita semua bekerja untuk memastikan bahwa mereka siap untuk tim utama, ujar Belletti menambahkan.